Sempat bangkit dari cedera parah, Anthony Ginting justru harus menelan kekalahan pahit di semifinal Swiss Open 2026 melawan wakil Jepang. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu menyajikan berita-berita paling panas dari dunia bulu tangkis internasional. Benar sekali, hari ini kita akan membahas perjalanan emosional dari tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang baru saja berlaga di Swiss Open 2026. Wah, perjalanan Ginting di turnamen kali ini benar-benar seperti menaiki komedi putar ya. Penuh dengan kejutan, kebahagiaan, tapi juga diakhiri dengan evaluasi yang cukup mendalam. Kita mulai dari kabar yang sangat menggembirakan dulu, yaitu keberhasilan Ginting menembus babak semifinal setelah dia berjuang keras pulih dari cedera yang sempat menghambat performanya. Ginting sendiri mengaku sangat bahagia dan bersyukur bisa kembali ke fase 4 besar. Sebuah pencapaian yang terasa sangat istimewa mengingat masa sulit yang baru saja dia lalui. Di babak perempat final, Ginting harus berhadapan dengan wakil India yang sangat ulet, yaitu Tarun Manipali, dalam sebuah pertandingan yang sangat sengit dan menguras tenaga. Pertandingan itu harus diselesaikan melalui 3 game yang sangat menegangkan, dengan skor akhir 21-19, 19-21, dan 21-13. Kemenangan itu bukan sekedar angka di atas papan skor bagi Ginting, melainkan sebuah pernyataan bahwa mentalitas sang juara tetap membara, meskipun raga baru saja dihantam cedera yang berat. Pebulu tangkis yang kini sudah menginjak usia 29 tahun itu menegaskan bahwa setiap proses pemulihan yang dia jalani justru membuat mentalnya semakin kuat dan tangguh. Melawan Manipali yang jauh lebih muda, Ginting dipaksa untuk bekerja ekstra keras karena lawannya memiliki serangan yang sangat cepat, agresif, dan tak jarang menyulitkan pertahanannya. Dari game pertama sampai titik terakhir, lawan terus memberikan tekanan yang luar biasa besar, sehingga Ginting harus tetap fokus dan menjaga ritme permainan agar momentum tidak hilang begitu saja. Keberhasilan menembus semifinal ini juga menjadi bukti nyata bahwa Ginting masih sangat mampu bersaing dengan barisan pemain muda di level elit dunia bulu tangkis saat ini. Pengalaman yang sudah dia pupuk selama bertahun-tahun menjadi senjata utama saat menghadapi situasi kritis di lapangan, terutama saat lawan mulai memberikan perlawanan yang sangat tak terduga. Namun sayang, perjalanan indah itu harus sedikit terhambat di babak semifinal saat Ginting dijadwalkan bertemu dengan wakil Jepang yang sangat konsisten, yaitu Yushi Tanaka. Pertemuan mereka memang sudah diprediksi akan berlangsung sangat sengit, karena keduanya memiliki rekam jejak saling mengalahkan dalam beberapa turnamen besar sebelumnya di kalender BWF. Turnamen Swiss Open 2026 yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 300 ini menjadi ujian krusial bagi Ginting untuk melihat sejauh mana performanya kembali stabil. Sayangnya, dalam laga semifinal tersebut, Anthony Ginting harus mengakui keunggulan Yushi Tanaka dan gagal melangkah ke partai puncak yang sudah sangat dinantikan oleh publik Indonesia. Ginting sendiri mengaku memetik banyak sekali pelajaran berharga dari kekalahan tersebut, terutama soal bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan emas yang muncul di tengah-tengah pertandingan. Dia sadar betul bahwa ada banyak momen di mana dia seharusnya bisa mengambil poin, namun justru terlepas karena kurangnya konsistensi dalam menjaga pola permainan yang sudah direncanakan. Di game pertama, sebenarnya Ginting sempat memimpin dengan selisih poin yang lumayan jauh. Namun sayangnya keunggulan itu perlahan sirna karena banyaknya kesalahan sendiri yang dia buat. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu justru memberikan angin segar bagi Yushi Tanaka untuk semakin percaya diri dan mulai mengembangkan permainannya dengan sangat leluasa di lapangan. Akhirnya Ginting harus menyerah 2 game langsung, sebuah hasil yang tentu saja sangat pahit bagi kita semua. Namun ada satu hal yang paling penting untuk kita garis bawahi di sini. Hal itu adalah kondisi fisik Ginting. Dia menegaskan bahwa meskipun kalah, dia sangat bersyukur karena performa dan kondisi fisiknya dari kualifikasi hingga semifinal berjalan sangat baik. Ini adalah kabar yang sangat melegakan, karena artinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan soal bekas-bekas cedera lamanya, yang mungkin selama ini menjadi momok menakutkan bagi para penggemar. Persiapan yang dia lakukan di Jakarta sebelum terbang ke Eropa memang difokuskan untuk mengikuti 2 turnamen beruntun, dan Swiss Open ini dianggap sebagai langkah awal yang cukup positif. Minggu depan, Ginting akan kembali berjuang di ajang Orleans Masters, di mana tantangan baru sudah pasti menanti, dan dia akan kembali menguji sejauh mana konsistensinya bisa dipertahankan.
Ginting menegaskan bahwa dia akan tetap optimis menghadapi hari-hari ke depan, meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki secepat mungkin sebelum pertandingan dimulai. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu saja menjadi tambahan motivasi yang sangat luar biasa besar bagi Ginting untuk terus melaju hingga mencapai podium tertinggi di turnamen-turnamen mendatang. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kita hari ini mengenai perjuangan Anthony Ginting di Swiss Open 2026. Tetap pantau kanal ini untuk berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap aktif bermain badminton, dan salam olahraga untuk kita semua yang selalu mencintai sportivitas di atas segala-galanya. Alwi Farhan bongkar alasan mengejutkan di balik kekalahan telaknya dari Yushi Tanaka di final Swiss Open. Benarkah faktor kelelahan jadi penyebab utama? Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu update kabar panas dunia bulu tangkis global. Kali ini kita punya berita yang cukup menyedihkan, tapi juga membanggakan dari ajang Swiss Open 2026. Tunggal putra muda kita, Alwi Farhan, baru saja menyelesaikan perjuangannya di partai final yang sangat melelahkan. Sayangnya, Alwi harus puas menjadi runner-up setelah takluk dari wakil Jepang, Yushi Tanaka. Tapi ada hal menarik yang diungkapkan Alwi setelah pertandingan tersebut soal penyebab kekalahannya. Kira-kira apa ya yang membuat Alwi tampil kurang maksimal di laga puncak kemarin? Wah, bener banget itu. Padahal kita semua sudah sangat berharap Alwi bisa membawa pulang gelar juara setelah performanya yang luar biasa di babak semifinal. Bayangkan saja, Alwi berhasil menumbangkan raksasa Cina, Li Shifeng di babak sebelumnya. Itu kemenangan yang sangat besar dan tentu menguras banyak sekali tenaga. Ternyata, di partai final melawan Yushi Tanaka, Alwi merasa permainannya sangat anti klimaks. Dia kalah dalam 2 game langsung dengan skor 18-21 dan 12-21. Skor yang cukup telak ya untuk ukuran pertandingan final turnamen level Super 300. Iya, kalau kita lihat skornya, memang sepertinya Alwi tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Alwi sendiri mengakui bahwa dia merasa kurang maksimal karena proses recovery yang sangat terbatas setelah laga semifinal yang berlangsung sampai larut malam. Kondisi fisiknya saat masuk ke lapangan final sudah tidak 100% lagi. Hal ini sangat krusial karena di level elit seperti ini, perbedaan kondisi fisik sedikit saja bisa sangat berpengaruh pada akurasi pukulan dan kecepatan kaki di lapangan. Apalagi Yushi Tanaka bermain sangat stabil dan disiplin sepanjang pertandingan. Betul sekali. Yushi Tanaka memang terlihat lebih siap secara fisik dan mental di pertandingan ini. Kalau kita melihat catatan pertemuan atau head-to-head di antara mereka berdua, kemenangan Tanaka semalam membuatnya unggul 3-1 atas Alwi Farhan. Dari 4 pertemuan, Alwi baru bisa menang 1 kali saja. Satu-satunya kemenangan Alwi itu terjadi di perempat final Indonesia Masters, di mana saat itu Alwi menang 2 game langsung dengan skor 22-20 dan 21-16. Tapi di Swiss Open kali ini, ceritanya sangat berbeda. Tanaka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan sejak awal game kedua. Padahal di game pertama persaingannya masih sangat ketat ya. Skor sempat imbang berkali-kali di angka 6 sama, 7 sama, bahkan sampai 9 sama. Alwi sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit dan bahkan sempat unggul 15-14 setelah interval game pertama. Tapi sayangnya, Tanaka mampu meningkatkan intensitas serangan dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-18. Kehilangan game pertama ini sepertinya sangat memukul mental dan fisik Alwi yang memang sudah kelelahan. Di game kedua, Tanaka langsung tancap gas dan tidak memberikan kesempatan Alwi untuk berkembang. Iya, di game kedua Tanaka benar-benar mengendalikan ritme. Alwi tertinggal 7-11 saat interval dan semakin menjauh sampai 9-16. Akhirnya, game kedua ditutup dengan skor cukup jauh, 12-21. Alwi mengatakan bahwa tantangan di Swiss Open Super 300 ini hampir sama beratnya dengan turnamen Super 1000 yang dia ikuti minggu lalu. Tekanan mental dan fisiknya luar biasa besar. Meskipun gagal juara, Alwi tetap bersyukur karena ini adalah minggu yang luar biasa baginya. Dia mengambil banyak pelajaran berharga dari kekalahan ini untuk persiapan pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita harus tetap memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Alwi Farhan.
Di usianya yang masih sangat muda, bisa menembus final turnamen level Super 300 adalah prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi peringkat dunianya sekarang sudah berada di posisi 14 dunia, sementara Tanaka berada di posisi 20 dunia. Meskipun secara peringkat Alwi lebih unggul, tapi faktor kelelahan memang tidak bisa dibohongi. Alwi berjanji akan kembali lebih kuat dan mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Dia merasa pengalaman ini akan membuatnya lebih matang dalam mengatur recovery dan strategi bertanding. Setuju banget. Semoga kedepannya Alwi bisa lebih konsisten dan terus meningkatkan performanya. Sektor tunggal putra kita memang sedang butuh regenerasi, dan Alwi adalah salah satu harapan besar kita. Dia punya semangat juang yang luar biasa meskipun kondisinya sedang tidak fit. Kira-kira menurut Sobat Badminton semua, apa yang harus diperbaiki oleh Alwi Farhan agar bisa tampil lebih stabil di turnamen-turnamen besar selanjutnya? Apakah masalah stamina atau justru strategi permainan yang perlu dievaluasi lagi? Menarik untuk kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus memberikan dukungan positif kalian untuk para atlet kita yang sedang berjuang di luar sana. Dukungan kalian sangat berarti bagi mental bertanding mereka. Apakah kalian setuju kalau faktor kelelahan adalah penyebab utama kekalahan Alwi? Atau menurut kalian Yushi Tanaka memang memiliki kualitas yang lebih baik kali ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya, dan pastinya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia badminton.